Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Amma ba'du. Semoga hari ini Azmi puasanya udah berapa hari? Baru 6 hari Kang Haji. 6 hari. Iya, 6, 5 atau 6 ya. 6 Kang Haji mungkin. Tanggal 1 Ramadannya hari apa Azmi? Hari Sabtu atau hari Ahad? Hari Ahad Kang Haji. Nah, berarti sekarang Ya. hari yang ke-7. Oh, yang ke-7 ya. Itu cara ngitungnya ya. Iya Kang Haji. Siap. Sekarang hari Sabtu. Kalau mulainya Sabtu berarti sekarang hari yang ke-8. Ini sampai lupa tanggal biasanya karena yang diingatnya cuma murojaah Quran aja itu. Rajin murojaah tapi belum tentu kemudian secara otomatis jadi mungkin ya. Tetapi yang jelas siapapun yang murojaah pasti imannya yang mungkin. Siapapun yang rajin murojaah pasti rahmat Allah yang turun itu mungkin banget. Dan itulah yang paling penting ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah, itu yang kita perjuangkan. Adapun mungkinnya seringkali itu hanya keinginan kita saja, mungkin itu. Bukan keinginan Allah. Sesuatu yang kita inginkan jelas. Kalau menguasai diri kita, maka akan menyulitkan. Kita akan tersiksa apabila kita dikendalikan oleh keinginan kita. Tetapi apa yang diberikan oleh Allah itulah yang membahagiakan kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh keinginan kita, tetapi biarkan hanya keinginan Allah saja yang mengendalikan kita. Sama halnya dengan murojaah. Nikmati walaupun tak mungkin. Jangan sampai mungkin kita atur sendiri. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya untuk kita dan kita berbahagia. Gitu Bang Azmi ya. Walaupun ada di Malaysia, mungkin di sini juga ada teman Majelis Air Mata Murojaah yang dari Malaysia juga. Tapi Azmi sudah menikah belum ya? Lupa lagi nih. Alhamdulillah belum Kang Haji. Belum. Alhamdulillah. Ya. Jadi kenikmatan ya, yang belum menikah itu kenikmatan. Syukuri ya. Syukuri nikmat jomblo itu. Dan yang sudah menikah juga kenikmatan, syukuri nikmat menikah itu. Di hari yang ke-7 atau hari yang ke-8 dan nanti malam ganjilnya jadi beda kita kalau misalkan beda puasanya nih. Jadi hari ini hari ganjil nih bagi saya yang memulai puasa hari Ahad, tetapi bagi teman kita yang memulai hari puasanya dari Sabtu, sekarang ini hari genap tanggalnya. Nanti masjid akan penuh tiap malam insya Allah. Karena masing-masing ketika hari ganjil, ketika hari genap menurut kita yang puasanya hari Ahad, maka ganjil menurut teman kita
yang puasanya dimulai hari Sabtu. Insya Allah, ya. Dan yang genap menurut teman kita yang hari Sabtu mulai puasanya adalah ganjil bagi kita. Maksud kita ini adalah komunitas yang paling banyak kelihatannya mengikuti puasanya dari hari Ahad. Ini keren banget ya. Dalam Islam ini ada keragaman yang luar biasa. Dalam Al-Quran ayat 185. Ayat 185 tentang bulan Ramadan. Syahrul Ramadan itu dua kata yang membuka ayat 185 dari surah Al-Baqarah. Ayat 185 ini menurut penghitungan Kufah. Menurut penghitungan Kufah 185 Syahrul Ramadan. Adapun menurut penghitungan yang lain, Syahrul Ramadan di surah Al-Baqarah itu adalah ayat 184. Misalkan menurut perhitungan Al-Madani Al-Akhir. Kok bisa begitu ya? Ya, kalau sudah masuk ke wilayah ilmu tentang Al-Quran, maka bacaan Al-Quran tidak satu. Ada 7 qiraat, ada 10 qiraat dengan rawi-rawinya yang masing-masing ada 2, bahkan lebih sebenarnya. Tetapi 2 sudah mewakili yang banyak itu. Ada thariqah-thariqahnya yang riwayat hafaz saja bisa sampai 50 lebih thariqahnya. Itu orang yang mengerti Quran saja, yang ilmu Quran. Ketika menghitung nomor ayat pun nggak seragam. Makanya sebutkan surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, bagi ahli Quran itu nggak mudah, harus nanya balik menurut penghitungan siapa dulu nih. Kalau menurut penghitungan Kufah itu adalah penghitungan mushaf kita saat ini. Merujuk kepada penghitungan Kufah. Penghitungan Kufah ini sanadnya kepada Rasulullah SAW melalui Ali bin Abi Thalib. Kalau lihat sanadnya, penghitungannya yang jumlah ayat Al-Quran seluruhnya itu 6.236. Maaf, 6.236. Kita bandingkan misalkan dengan penghitungan Al-Madani Al-Akhir. Al-Madani Al-Akhir itu seluruh Al-Quran jumlah ayatnya 6.214 ayat. Nah, itu nggak ada di kita ya. Malah jadi dikurang di situ. Di antara yang membedakannya adalah mengapa Al-Madani Al-Akhir menghitung ayat Syahrul Ramadan sebagai ayat 184 ini karena Alif Lam Mim di awal surah itu bukan satu ayat yang utuh. Kalau mushaf Kufah itu utuh. Alif Lam Mim. Langsung di situ ada nomor ayatnya. Tetapi selain Kufah, di antaranya Al-Madani Al-Akhir ini, itu Alif Lam Mim tidak berdiri sendiri. Di ayat 1 Al-Baqarah itu berakhir pada kata hudal lil muttaqin, baru ayat 1. Itu ya, riwayat penghitungan nomor ayat dari Rasulullah SAW. Semuanya benar. Jadi sekarang
Kalau ada orang misalkan menyebutkan nomor ayat surah Al-Baqarah ayat sekian, bagi ulama Quran itu malah rusak, ya. Karena apa? Karena akan menutup nomor yang lain gitu. Mestinya kalau mau sebutin semua, kalau ahli Quran, kalau ulama Quran 160, 161, 163 tergantung mushaf dan riwayat yang dipakai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penomoran ayat itu. Karena penomoran ayat ini bukan penomoran yang ngarang, tetapi itu ada dari nabinya. Bukan dikarang-karang secara ijtihad tanpa ada rujukannya dari riwayat yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nantilah kita bisa nanti mungkin ngaji judulnya menghafal nomor ayat. Kita bikin khusus mungkin daurah ya, daurah menghafal nomor ayat. Itu mestinya 6 hari bisa hafal nomor ayat seluruhnya. Meskipun Qurannya nggak hafal. Nomor ayat kan lebih gampang daripada menghafal ayatnya. Azmi aja bisa hafal nomor ayat dalam 6 hari gitu misalkan, atau 1 pekan. Tetapi belum tentu ayatnya hafal. Kalau menghafal ayat itu harus menghafal Quran betulan. Tapi menghafal nomor ayatnya itu gampang. Bahkan bukan hanya 1 riwayat saja, kita menghafal nomor ayat seluruhnya. Bisa, Bang Azmi ya. Insya Allah Kang Haji. Iya kan barangkali banyaklah ilmu-ilmu tentang Al-Quran ini yang barangkali hari ini sudah dianggap tidak ada gitu ya. Barusan Kang Haji bandingkan dengan Madani Akhir sebutnya. Kenapa disebut Madani Akhir? Karena di Maroko ada Quran mushaf yang terbit dengan itu, dengan riwayat Madani Akhir. Mushaf yang ditulis nomor ayatnya Madani Akhir gitu. Jadi ada. Adapun riwayat-riwayat yang lain belum terlihat ya menggunakan penomoran ayat selain Kufi dan Madani Akhir penomorannya. Baik, Syahrul Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah ini kita pakai Kufi aja, nomor ayatnya 185. Karena semua di dunia saat ini secara umum menggunakan mushaf Kufi. Nomornya termasuk di Saudi Arabia, di Timur Tengah secara umum, di Turki itu menggunakan penghitungan nomornya Kufi semuanya. Makanya Kufi itu jangan aneh, misalkan di Saudi kan imamnya nggak pakai Bismillah tuh ketika Al-Fatihah, ya kan? Ya mungkin baca Allahu a'lam, tetapi dipelankan baca basmalahnya di Al-Fatihah. Tapi kalau lihat mushafnya, basmalahnya ada nomor ayatnya. Kita lihat mushaf Timur Tengah, Saudi misalkan, maka basmalah pada Al-Fatihah itu ada nomor ayatnya, ayat 1. Ini karena menggunakan penghitungan Kufi, ya. Semuanya ada nomor ayatnya pada basmalah di surah Al-Fatihah. Dan itu pun juga bisa dilihat Alif Lam Mim itu ayat 1 dari Al-Baqarah. Ya, kalau kita melihat mushaf misalkan Alif Lam Mim itu bukan ayat 1 dari Al-Baqarah. Tetapi ayat 1-nya di Lil Muttaqin, maka itu bukan Kufi, ya, itu bukan Kufi. Maka nanti akan terlihat di Al-Fatihahnya basmalah itu nggak ada nomor ayatnya. Nah, kalau sekarang ada mushaf misalkan, pas Al-Fatihahnya itu di basmalah nggak ada nomornya.
di basmalah. Tetapi pas di Al-Baqarah alif lam mim ayat 1. Nah, itu namanya salah ya, tulis mushafnya. Soalnya ada ini nih. Ada mushaf yang tulis seperti itu, tapi ini anehnya mushaf lulus tasheh dari Kementerian Agama. Ini nih. Jadi karena ini disangkanya mungkin mushaf itu ditulis pakai hadis ahad, kayak pakai hadis Bukhari mungkin gitu ya. Disangkanya kayak pakai hadis Muslim gitu, disangkanya cara menulis mushaf. Padahal cara menulis mushaf itu ada riwayatnya khusus yang mutawatir bahkan di situ ya, bukan hanya hadis ahad. Jadi dia menulis ayat 1 Al-Fatihah itu dari Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1. Tetapi pas Al-Baqarah alif lam mim itu ayat 1. Ya. Ini jadi tidak konsisten. Belum tahu ilmunya, mungkin akhirnya pakai hadis ahad dengan jalur-jalur yang biasa. Karena ketika menerjemahkan atau menafsirkan Al-Fatihah, basmalahnya tidak termasuk Al-Fatihah. Tapi sayangnya bukan pakai riwayat mushaf dan nomor ayat yang betul dari Rasulullah ketika menulisnya. Ini sayangnya adalah menulis disandarkan kepada hadis-hadis itu ya, hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis-hadis yang lain ya. Padahal tidak bisa begitu kalau Quran ya, karena ada riwayat yang lebih tinggi daripada Bukhari, Muslim itu dan lain-lain. Kalau Quran ada jalur periwayatan khusus yang lebih tinggi, bahkan disebutnya kalau qiraat itu mutawatir ya, sebutnya lebih tinggi dari sekedar kata sahih yang sahihnya. Ada di situ ya, tapi ini nggak saya sebutkan mushafnya mushaf apa, kecuali nanti ada yang ketemu dari ormas itu mungkin bisa dikasih tahu nih. Dan saya sendiri belum nunjukin ke lembaga pentasih mushaf Kementerian Agama, kok ini bisa lulus tasih gitu. Ini ya, padahal penulisan mushafnya tidak betul. Syahrul Ramadan, kita pakai kufi aja ya, yaitu 185 surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan. Jadi bukan begini ayatnya, Ramadanul ladzi, bukan begitu, tapi Syahrul Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan. Ada syahrunya di situ. Apa sih bedanya antara mengucapkan Syahrul Ramadan dengan Ramadan? Bahkan ada ulama, misalkan dikutip pendapat ini, riwayat ini oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan Syahrul Ramadan, yang melarang menyebut Ramadan tanpa syahr. Jadi gini, Ramadan itu nggak boleh, itu ada yang harusnya Syahrul Ramadan itu ada syahrnya di awal. Ada ya riwayat yang melarang mengucapkan Ramadan tanpa kata syahr. Harus Syahrul Ramadan. Berarti lagu Maher Zain kurang bagus itu. Karena nggak ada syahrunya di situ. Menurut, ya sekali lagi menurut satu riwayat yang melarangnya. Tapi kan banyak juga yang membolehkan ya. Yang membolehkan mengucapkan Ramadan tanpa kata syahr. Apa bedanya diksi Ramadan tanpa syahr dan diksi Ramadan dengan syahr? Baik. Apa bedanya coba Asmi? Ramadan dengan syahrul Ramadan. Kan kalau Ramadan artinya Ramadan, kalau syahrul Ramadan artinya bulan Ramadan.
Adakah diksi yang berbeda? Adakah Ramadan yang bukan syahr gitu ya? Ada dalam riwayat Ibnu Katsir itu, Ramadan itu salah satu nama Allah katanya. Ada riwayat seperti itu. Tapi ini tidak populer. Nah, bedanya diksi Ramadan dengan syahrul Ramadan. Ketika diucapkan Ramadan, maka itu menunjuk kepada bulan tanpa melihat satuan-satuan waktu di dalamnya. Tanpa melihat satuan-satuan waktu di dalamnya. Tetapi kalau diucapkan syahrul Ramadan, ada kata syahr di situ, maka menunjuk kepada bulan Ramadan dengan melihat setiap satuan waktu yang menyusunnya. Setiap detiknya berarti syahrul Ramadan. Maka kita lihat di penggalan berikutnya di ayat 185 itu, faman syahida minkumus syahra. Faman syahida minkumus syahra. Jadi bukan faman syahida minkum Ramadan, bukan begitu, tapi syahra saja di situ. Syahra di situ di ayat 185 surah Al-Baqarah ini, asy-syahra artinya hilal. Artinya hilal. Faman syahida minkum asy-syahra, barang siapa yang di antara kamu menyaksikan atau melihat hilal masuknya bulan Ramadan. Asy-syahru itu artinya hilal, berarti menunjuk kepada satuan waktu Ramadan secara utuh. Kira-kira ketika terbit hilal harus puasa nggak? Enggak. Puasanya nanti subuh, bukan pas hilalnya. Hilal kan maghrib ya, kelihatannya maghrib, terbenam matahari situ kelihatan hilal. Atau pakai hisab lebih gampang lagi, sudah masuk tanggal 1 dari maghrib, belum puasa ya, nanti aja subuh puasanya. Tetapi walaupun malam harinya bulan Ramadan ini tidak ada puasa, kemuliaannya diberikan dan melekat. Jadi Ramadan itu mulianya bukan hanya siangnya saja ketika puasa, tetapi juga dimulai dari malamnya. Itu kata syahr. Satuan-satuan waktu di bulan Ramadan itu semuanya berarti. Melebihi satuan-satuan waktu di bulan yang lain. Satuan waktu terkecil berapa, Bang Azmi? Yang dikenal manusia. Detik ya Kang Haji ya? Mungkin. Detik, kalau di jam detik ya, ada nggak yang lebih kecil dari detik? Belum tahu lagi Kang Haji. Dia juga ada ya. Ya mungkin ada. Ya, apa namanya, kita sulit mengukurnya tuh ya, saking kecilnya. Kalau kita berbicara Ramadan, mestinya kita bisa mengukur waktu, satuan waktu Ramadan dengan yang lebih kecil dari detik. Artinya begini Bang Azmi, siapapun orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, walau hanya 1 kali bernafas, maka itu sudah mendapatkan kemuliaannya. Begitu Bang Azmi. Menunjukkan itu syahrul Ramadan. Jadi beda antara syahrul Ramadan dengan Ramadan. Coba kita lihat surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, syahr di situ. Jadi bukan nama bulan tapi syahr. Jadi syahr itu adalah diksi yang menunjukkan setiap waktunya bernilai tinggi dan berisi. Bernilai tinggi, berisi, padat. Maka Lailatul Qadar itu kan malam yang paling berisi dan paling bernilai. Lailatul Qadar itu. Maka disebutnya khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 syahr. Jadi syahr itu bukan bulan biasa, tetapi punya nilai yang tinggi di setiap satuan waktunya. Begitu ya. Sebut saja misalkan gini. Kalau boleh dipanjangkan nih tafsirnya ya. Lailatul Qadar itu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan Ramadan. Gitu ya. Daripada 1000 bulan Ramadan yang tidak ada Lailatul Qadar. Oh, kan itu syahr di situ. Bukan bulan-bulan biasa, tapi syahr. Nah, gitu ya. Bisa dipanjangkan tafsirnya ke situ, tapi kelihatannya saya ini sampai saat ini Bang Azmi nggak pernah melihat ada ulama menafsirkan syahrin alfi syahrin itu sebagai bulan Ramadan saja. Ya. Tapi bisa didukung diantaranya oleh tafsir-tafsir. Misalkan syahr itu min alfi syahrin adalah bulan-bulan yang dilalui oleh orang-orang soleh. Maka contohnya itu adalah apa? Hari-hari kerajaan Nabi Sulaiman dan hari-hari Zulkarnain gitu kan. Jadi bukan hari-hari orang malas tuh di situ, tapi orang-orang penakluk dunia. Siapa penakluk dunia yang dikisahkan dalam Al-Quran? Ada dua sosok. Pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Zulkarnain. Nabi Sulaiman itu 250 bulan berpuasa. Zulkarnain pun juga 250 bulan. Berarti 500 bulan. Mohon maaf. Terus Nabi Sulaiman 500 bulan, kemudian Zulkarnain 500 bulan. Nah, digabungin tuh Nabi Sulaiman, Zulkarnain jadi 1000 bulan. Nah, di sini ada kalau ini tafsirnya nih, riwayatnya. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan yang berkualitas seperti kualitas Sulaiman dan Zulkarnain. Bukan bulan-bulan yang dilalui biasa. Maka kalau tadi saya sebutkan syahr itu secara hiperbola, bulan Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan Ramadan yang tidak ada Lailatul Qadarnya, gitu ya. Tapi itu hasil ya, hasil ijtihad dari diksi kata syahr, Adapun riwayat hadisnya yang maksur itu tadi Zulkarnain, Sulaiman itu ada. Memang dalam menafsir Al-Quran itu kita bisa berijtihad, tetapi tetap harus ada akarnya dari ulama salafnya. Jangan sampai ngarang kita membuat tafsir. Terus ada akarnya dari ulama salaf. Dan harus tercover tafsir itu oleh keumuman bahasa di dalam Al-Quran. Nah, maka tafsir yang sekarang disebutkan itu masuk dalam kata syahr dan juga bisa diakomodir oleh riwayat tentang alfi syahr tadi itu, tentang Zulkarnain dan Nabi Sulaiman. Sekarang nih kita sudah sampai 7 hari berada di Ramadan. Waduh, itu udah mulia banget tuh. Ya, udah mulia banget. Karena orang jangankan diberikan ada di Ramadan sampai 7 hari, diberikan kesempatan oleh Ramadan untuk menghirup 1 kali bernafas saja, itu sudah berarti. Jadi masuk Ramadan meninggal, maka
berapa menit tuh masuk Ramadan? 1 menit masuk Ramadan, hilal. Jadi pas hilal muncul 1 menit, dia udah masuk pada kemuliaan. Meninggal. Beruntung. Saking mulianya syahrul Ramadan. Oleh karena itu, kemarin saya sampaikan ke Ziyad di Baitul Murojaah tentang waktu yang disebut mudayyak dan muwassa. Ada yang ingat coba Ziyad, yang disebut muwassa itu apa, yang disebut mudayyak itu apa? Kalau secatatan Ziyad sih ini Kang Haji. Kalau muasa itu menempatkan waktunya dengan cara tidak adil. Jadi ketika misalkan sholat zuhur, kan waktunya 3 jam dari jam 12 sampai jam 3. Jadi dipakainya cuma 5 menit aja. Nah, masih ada waktu kosongnya. Sedangkan kalau mudoyat itu adil. Jadi misalkan ada 3 jam, 3 jamnya itu terpenuhi gitu. Kayak puasa. Puasa kan dari subuh sampai maghrib. Nah, itu terpenuhi oleh puasa. Yang jadi itu sih gitu Kang Haji. Ah, iya bisa. Tapi ini diksinya ini nih, adil dan tidak adilnya ini ya. Diksi. Sholat itu muasa waktunya ya, waktunya muasa. Waktu yang disediakan oleh Allah lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk mengerjakannya. Namanya muasa. Contoh tadi Ziyad, waktu zuhur sebut saja antara dari jam 12 siang sampai jam 15. 3 jam. Tetapi pelaksanaan sholat zuhur tidaklah 3 jam. Ya, tidaklah 3 jam, bisa hanya 5 menit saja atau 10 menit saja. Hanya saja yang 7 menit atau 10 menit ini bisa kapan saja dalam rentang waktu antara jam 12 sampai jam 15. Mau 10 menit pertama, 10 menit kedua, 10 menit ketiga, dan seterusnya sampai 10 menit terakhir. Ya, mau menjelang jam 15 itu masih bisa. Ini namanya muasa. Muasa itu diluaskan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilonggarkan waktunya oleh Allah sebagai keringanan, ya, sebagai keringanan bagi manusia. Waktu sholat disebutnya muasa. Betul tadi Ziyad ya, muasa. Cuman punya diksi yang keren, tidak adil katanya, karena hanya 5 menit aja. Berarti kalau misalkan sholat yang keren itu berapa? Ya sholat yang memenuhi waktu itu berarti ya. Adapun puasa itu mudayyak waktunya. Dari fajar sampai maghrib gak boleh ada 1 menit pun bolong. Harus penuh dengan puasa. Pas udah azan malah masih makan. Ya. Azan nih, udah azan jelas, aduh masih lapar nih, ya udah masih lapar gitu kan, akhirnya ngambil nyiduk nasi lagi gitu kan, 1 suap masuk, padahal sudah azan subuh. Tapi karena masih mau makan, akhirnya diambil lagi tuh 1 suapan, maka 1 menit yang di situ tidak terpuasai menjadikan seluruh puasanya gagal. Kurang 1 menit saja itu ya, itu gagal. Nah, disinilah ada istilah imsak tuh dari para ulama. Itu agar apa? Agar benar-benar utuh puasanya. Nih, kenapa sih ada imsak segala gitu kan? Padahal nabinya kan nggak ada imsak itu. Adanya azan subuh sama maghrib kan gitu. Nah, jadi imsak itu ijtihad para ulama ya dalam ilmu falak. Ilmu falak itu kan pakai dalil zon, ijtihad ya, ijtihad. Jadi ilmu falak itu karena dasarnya adalah ijtihad, maka masih ada potensi keliru. Oke, ijtihad itu sifatnya masih ada potensi keliru. Jadi tidak 100% benar. Tidak 100% benar, itu sifat ijtihad. Maka waktu subuh pun juga sifatnya ijtihad. Ada potensi salahnya walau kecil. Maghrib pun juga, ya maghrib pun juga
maghrib pun juga itu sama. Ijtihad juga. Jadi setiap waktu sholat itu adalah ijtihad. Nah, untuk mengantisipasi agar waktu sholat itu menjadi 100%, maka dimundurin 5 menit. Gitu, Asmi. Dimundurin 5 menit. Dan jadwal-jadwal sholat secara umum itu sudah dilebihkan 5 menit. Jadwal sholat itu. Dulu waktu pesantren kan suka bikin jam tuh ya, dan bikin jadwal sholat. Ada ilmunya, ilmu falak. Gitu. Ternyata subuh itu berdasarkan perhitungan falak nih, jam 4 itu subuh. Maka kita bikin jadwal azan, jam 4:05 baru isi azan. Jadi jadwal yang tertera di dalam jadwal kalender azan itu sudah dilebihkan 5 menit, Azmi. Ya. Agar apa? Agar yakin betul bahwa azan itu sudah berada di dalam waktu. Yakin betul. Begitu tuh, ya. Itu namanya agar yakin. Jadi ijtihad yang ada masih tersisa keliru disempurnakan dengan cara menambahkan waktu 5 menit. Namanya waktu ihtiyat. Bisa saja 3 menit juga bisa gitu ya. Tapi biasanya kalau saya dulu itu 5 menit menambahkannya ketika membuat jadwal sholat. Nah, zaman sekarang mah anak-anak santri nggak ada yang bisa tuh bikin jadwal sholat ya. Harus bisa kita belajar ilmunya dikit lah. Tapi sekarang kan lebih canggih lagi tuh kalau di ahlinya ya, ahli astronominya sekarang. Lebih canggih lagi kalau di pesantren cuma tradisional doang ya. Potensi melesetnya lebih besar daripada yang canggih sekarang. Tapi yang namanya ijtihad tetap dihargai dalam Islam semuanya ya. Dengan metode apapun semuanya ada harganya. Nah, sekarang bagaimana kalau puasa? Jadi tadi gimana? Menurut penelitiannya subuh itu jam 4. Tetapi ketika kita membuat jadwal, jangan jam 4, harus dilambahkan 5 menit. Jadi jam 4:05. Bagaimana dengan puasa? Wah, apakah baru puasa jam 4:05 atau dari jam 4? Mulai puasanya. Maka para ulama, kalau soal azan, karena azan ini harus benar-benar sudah masuk waktu subuh, waktu sholat, maka ditambahkan 5 menit. Agar apa? Agar seluruh azan yakin sudah masuk waktunya. Kalau puasa, dimundurin 5 menit. Dimundurin 5 menit. Jadi yang waktu subuh jam 4, kemudian jadwal azan ditambah 5 menit, sekarang dimundurin 5 menit. Jadi jam 4 kurang 5 menit, di situ imsaknya. Maka dari imsak ke azan itu 10 menit. Agar apa? Agar yakin, betul-betul yakin bahwa seluruh puasa kita tidak ada 1 menit pun yang telat. Gitu maksudnya. Jadi adalah imsak. Jadwal imsaknya itu mulai ada di Mesir pada abad ke-17. Pada abad ke-18 kalau tidak salah. Jadwal imsakiyah itu. Ketika ilmu trigonometri menyebar tuh untuk mengukur waktu sholat. Ilmu falaknya di situ. Ya. Jadi sekarang imsaknya mau pas azan atau 10 menit sebelum azan. Ayo. Ya. Kalau kita melihat ilmu fikih hadis, tetap aja subuh kan patokannya. Itu karena waktu subuh ditentukan pasti saat itu oleh Rasulullah yang tidak mungkin salah kalau Rasulullah itu. Ya. Tetapi apakah boleh kita setelah imsak masih makan? Ya boleh, karena kan itu kan ijtihad juga ya. Ijtihad juga sama. Yang penting, tapi kalau sudah azan subuh, wah itu udah nggak bisa. Ya. Ya. Nggak bisa kalau udah azan subuh. Maka
jadi jadwal imsak itu mestinya dipatuhi. Agar apa? Agar puasa itu, agar hari-hari puasa tidak ada 1 detik atau kurang dari 1 detik kecuali seluruhnya terpuasai. Ya. Jadi dimundurin 5 menit dari jam 4, kalau azan dimajuin 5 menit. Akhirnya dari imsak ke azan jadi 10 menit. Itu untuk memastikan bahwa seluruh puasa benar-benar terisi. Tidak ada 1 detik pun. Dengan yakin, bukan hanya semata-mata ijtihad saja yang ada potensi masih keliru. Dengan yakin. Jadi puasanya yakin karena imsaknya dimundurin 5 menit. Dan azannya itu juga yakin kalau sudah dimajukan 5 menit. Begitu pentingnya yakin dalam ibadah ini. Ya. Nah, sekarang kan lagi ramai itu, suka masih ada aja itu. Nggak ada imsak zaman Nabi. Emang nggak ada, tapi masalahnya adalah jadwal sholat kita ini hasil ijtihad yang ada potensi keliru. Dan ilmunya pun juga saat itu masih ilmu pakai orang kafir kan. Kata ulama gini, ini kan ilmunya masih belum diislamisasi, itu ilmu astronominya. Belum diislamisasi. Jadi kemungkinan apa? Kemungkinan salah itu besar gitu ya. Coba sekarang. Kan jamnya aja masih jam Inggris kita ini kan. Bukan jam KSA kan, Indonesia ini masih jam Inggris. Greenwich itu. Masih jam Inggris sekarang kita. Tapi kalau di pesantren dulu, di kampung, itu udah nggak ada jam Inggris. Adanya jam istiwa. Pakai tradisional. Nggak mau itu kiai di kampung pakai jam Inggris. Nggak ada. Greenwich, jam Greenwich itu nggak ada. Ya, Greenwich itu adalah jam yang pergantian tanggalnya itu jam 00, jam 12 malam. Itu Greenwich itu. Ya. Karena pergantian waktu yang sebenarnya itu maghrib, azan maghrib. Yang sebenarnya. Nah, sekarang jamnya aja masih pakai jam Inggris, gimana kita mau yakin waktu sholat itu sudah masuk atau belum? Maka adanya imsak ini menjadi penting untuk yakin gitu. Ya. Yaitu Azmi ini. Yang sekarang masih melanggar imsak, mikir-mikir dulu nih, meskipun tetap ya nggak pakem yang nama ijtihad, ya nggak pakem gitu ya. Nah, mikir-mikir dulu yang melanggar imsak. Nah, ini tentang mudayyak, ya, tentang mudayyak, agar seluruhnya terisi oleh puasa. Itu namanya mudayyak. Nah, bulan Ramadan ini mudayyak. Bulan Ramadan ini adalah syahrul Ramadan mudayyak. Artinya, jangan sampai ada 1 detik pun dari jangan sampai ada 1 detik pun dari keseluruhan waktu Ramadan yang tidak terisi dengan kebaikan. Harus full. Dari pertama kali hilal terlihat bulan Ramadan sampai berakhir ketika terlihat bulan Syawal hilalnya, maka semuanya harus terisi penuh. Jangan dibiarkan Ramadan ini menjadi waktu yang muwassa, tetapi jadikan waktu yang mudayyak. Gitu Azmi, syahrul Ramadan mudayyak. Maka begini, kalau kita punya jadwal di bulan Ramadan ini, ada jadwal Quran dan ada jadwal non-Quran. Jadwal Quran jelas bisa tilawah Al-Quran, bisa ngaji tafsir kayak begini, majelis ilmu tamurojaah, bisa murojaah, bisa menghafal, ya, atau bisa baca tafsir, ya, bisa juga termasuk itu adalah jadwal Quran. Dan ada jadwal non-Quran. Apa jadwal non-Quran? Pertama, ke toilet. Nah, itu kan penting tuh ya. Ke toilet. Yang kedua, tidur. Ya, jadwal non-Quran. Yang ketiga, makan.
buka puasa dan sahur. Itu sebut saja jadwal non-Quran, dan itu wajib. Artinya wajib itu pastilah, kita masa seharian nggak mandi, masa nggak tidur, masa nggak makan, kan harus makan. Kalau puasa malah nggak makan di maghrib itu menjadi haram, namanya puasa wisol, dilarang oleh Nabi di situ malah. Ya, oh ini kata bisa kuat nih puasa 2 hari tanpa buka, nah, itu malah jadi diharamkan. Kalau ada itu zaman Nabi, dibiarkan mati sama Nabi itu, biarin aja gitu. Saking kesel kan, ada pada para sahabat yang begitu dulu, yang puasanya menyambung, dilarang oleh Nabi tetap aja masih puasa nyambung gitu. Ada yang ngeyel gitu, itu namanya puasa wisol, itu haram, harus buka. Tetapi jadwal-jadwal itu adalah jadwal non-Quran, maka prakteknya jadwal Quran kita harus buat mudayyak, dan jadwal non-Quran kita buat muwassa gitu ya. Misalkan jadwal Quran kita dari jam 12 sampai jam 3. Maka 3 jam itu jangan sampai ada 1 menit pun yang tidak terisi dengan Quran. Semuanya harus terisi dengan Quran. Ya kalau kajian begini enak nih, bisa terisi seluruhnya ya. Bagi yang dengerin, tapi bagi yang melawang sampai main handphone enggak juga, banyak yang lewat juga. Jadi selama 3 jam itu setiap detiknya harus terisi dengan Quran semuanya. Jangan dijadikan muasa, harus mubayyak. Kalau muasa berarti jadwal Quran itu 3 jam, dipakainya cuma 30 menit. Nah, itu namanya muasa, wah rugi gitu. Itu rugi. Adapun jadwal non-Quran itu disebutin ke toilet ini bisa buang air kecil dan mandi, tidur dan makan, buka puasa dan sahur. Itu ada nggak kira-kira kegiatan non-Quran selain yang 3 ini? Yang sehari-hari dikerjakan? Masak Kang Haji. Masaknya? Oh iya, mahasiswa kudu masak heula eta mah bisa dahar di Malaysia kayaknya. Istri di Malaysianya. Tapi istrinya juga sama, lagi murojaah juga. Gitu. Baik. Nah, jadi jangan sampai waktu Quran digunakan secara muwassa, tapi harus secara mudayyak, terisi. Itu baru namanya syahrul Ramadan. Bukan Ramadan, tapi syahrul Ramadan. Kalau kegiatan-kegiatan non-Quran itu dikerjakan secara muwassa. Misalkan jadwal buka puasa 30 menit. Wah, itu ya keren, 30 menit. Ya sudah, pakai saja 5 menit. Gitu. Biar apa? Biar 25 menit lagi bisa dipakai buat murojaah lagi. Sayang banget gitu ya. Ramadan digunakan buat makan aja. Kan ada tuh makan dari maghrib, azan maghrib, pembukaan, habis sholat langsung makan sampai isya. Jadi bayangkan, dan ngobrol dan lain-lain di situ ya. Habis sudah di situ. Sudah cukup. Takjil pakai kurma 3 butir ya, atau pakai air putih ditambah gorengan, itu udah makan ya. Kurma, air putih, gorengan. Jadi gorengan 3, kurma 3, es 1 gelas, kemudian itu mah nggak perlu makan itu sebetulnya, itu nggak perlu makan ya. Sayang waktunya pokoknya. Bukan nggak mau sih makan enak, tapi sayang waktunya. Itu keren tuh kalau begitu Azmi. Ziyad juga keren tuh di Baitul Murojaah begitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang non-Quran maka jadikan waktunya itu muwassa. Jadi ketika kita punya waktu 30 menit atau 1 jam, maka selesaikan itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tidur misalkan, punya jadwal tidur 3 jam, ya sudah 30 menit saja tidurnya. Jadi kerjakan sehemat mungkin.
buang jauh-jauh. Misalkan tidur itu harus berapa jam? Jadi biasa kata orang kesehatan Minimal 6 jam Kang Haji. minimal 6 jam. Wah ini teori siapa itu? Itu bagi yang sakit kali ya, yang 6 jam itu ya. Bagi yang sakit untuk karena yang penting itu sebenarnya dalam Quran waja'alna naumakum subata. Itu yang paling penting. Tidur itu harus berkualitas. Itu ya yang paling penting, itu bukan soal masalah lamanya tidur. Kan ada orang yang tidur lama 8 jam 10 jam tapi tidur kene lagi nggak pas juga, masih pusing juga. Ada yang seperti itu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Oh itu tidur-tidur yang keren tuh dalam Al-Qur'an. Nisfahu awin husminhu qalila aw zid alaihi waratil Qur'ana tartila. Itu bukan 6 jam, itu minimal 6 jam ya. Berarti maksimalnya berapa tuh? Katanya. Kalau maksimal kurang tahu Kang Haji. Jadi minimalnya itu kan teori-teori yang memang juga ada landasan ilmiahnya ya. Iya Kang Haji. Ada landasan ilmiah, tapi sayangnya itu menjadi doktrin ya. Ilmiah itu kan bisa berubah ya. Ijtihad ulama saya bisa berubah. Ya, perlu dibuktikan lagi. Karena kalau melihat tidurnya Rasulullah, kemudian tidurnya para sahabat, gak ada yang 6 jam itu. Gak ada. Jadi hasil riset yang bertentangan dengan tradisi ulama salaf yang sehat hidupnya. jadi mungkin bagi yang sakit kayaknya itu ya, bagi yang tubuhnya nggak suka ibadah gitu kan, yang nggak pernah ruku, nggak pernah sujud, nggak lentur punggungnya itu baru itu mungkin. Yang malamnya suka bergadang, bukan ibadah bergadang tapi maksiat, atau kerja terus bukan mencari akhirat tapi hanya dunia, itu mungkin itu iya ya 6 jam. Tapi bagi orang yang ahli ibadah, yang sehat hidupnya, yang sehat ya kan, nggak mungkin orang bisa bangun tidur dengan sehat, dengan enak kalau nggak sehat. Makan kambing gitu kan membuktikan sehat, daging kambing membuktikan sehat, itu bagus ya. Jadi jadwal tidur itu selesaikan tidurnya sesingkat mungkin biar masih ada waktu sisa di situ untuk Quran juga. Bukan dibalik. Waktu buat Quran dipakai tidur. Dibalik itu. Dipakai main handphone. Wah itu udah banyak sekali dari syahrul Ramadan ya yang terlewatkan. Orang yang seperti itu bisa saja dirinya berada di dalam Ramadan, bisa, tetapi tidak berada di dalam syahrul Ramadan. Berada dalam Ramadan tetapi tidak masuk ke dalam syahrul Ramadan. Ramadannya iya, tanggal 1, tanggal 2 sampai Lebaran. Bahkan Lebaran paling ramai dia. Ya. Tetapi tidak masuk ke dalam syahrulnya, tapi masuk ke Ramadan saja dia. Ya, nggak masuk syahrul Ramadan. Ini cara menggunakan waktu di bulan Ramadan untuk ibadah, yaitu mudayyak ya. Yaitu mudayyak. Kemudian sebagai penutup, bulan Ramadan itu bulan Quran. Bulan Ramadan itu bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi sifat Al-Quran melekat kepada bulan Ramadan lebih kuat dibanding dengan sifat puasa. Jadi bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, lalu keduanya adalah bulan puasa. Ya gitu ya. Jadi bukan bulan puasa dulu baru bulan Quran, tapi bulan Quran dulu baru bulan puasa. Oleh karenanya bisa saja ada orang di bulan Ramadan tidak puasa karena sakit, karena sedang dalam perjalanan, karena perempuan sedang datang bulan, kan tidak puasa itu.
Bahkan nggak boleh tuh perempuan datang bulan puasa, saya mau dapat pahala itu puasa. Ngarang itu nggak bisa itu. Ya, nggak bisa ngarang ibadah ya. Saking khusyuknya baru hijrah gitu. Jadi pas datang bulan tetap puasa biar dapat pahalanya. Tetapi kalau interaksi dengan Al-Quran tidak bisa. Yang sakit pun harus berinteraksi dengan Quran. Alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu bahwa di antara kamu akan ada yang sakit. Gitu ya. Dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Al-Muzammil ayat 20. Walaupun sedang dalam perjalanan, tetap Quran harus. Bahkan dalam perang sekalipun, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Seorang mujahid mengangkat senjata, perang, bawa pedang, rudal, nerbangin pesawat dan lain-lain di Ukraina misalkan. Tapi itu bukan fisabilillah sayangnya perangnya. Itu bukan fisabilillah di Ukraina perang sayangnya. Ini misalkan terjadi perang, maka tetap nggak bisa putus dari Quran. Harus nyambung terus dengan Quran. Coba ini analisa tafsirnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Oke. Kok bisa dengan puasa seseorang jadi bertakwa? Bisa dong. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Nah, agar Al-Quran itu yang turun di bulan Ramadan masuk terinstal dalam diri, maka dalam keadaan puasa. Jadi puasa mengosongkan diri dari makan, dari minum selama siang, dan juga hal-hal yang di dalam lainnya. Agar apa? Agar Al-Quran itu begitu mudah masuk ke dalam hati, begitu mudah terinstal dalam diri, sehingga menjadi pribadi yang bertakwa. Ada sekarang orang puasa tapi nggak ngaji Quran. Ya udah, dia kosong siap diisi tapi nggak diisi apa-apa. Nggak diisi apa-apa. Jadi tidak sepenuhnya kemudian puasanya menjadi la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena selama puasa tidak ada yang diinstal dalam dirinya dari Al-Quran itu. Maka kita punya waktu di Ramadan ini mudayyak, biar semuanya diisi dengan Al-Quran, baik dengan tilawahnya, menghafalnya, murojaahnya, belajar Al-Quran kayak begini, diantaranya pengajian seperti ini niatkan. Majelis Air Mata Murojaah pun diniatkan sebagai bagian dari menginstal Quran itu dalam diri. Sekarang itu sudah terinstal tuh, misalkan teraplikasikan atau belum nih? Gitu. Tentang Syahrul Ramadan. La'allakum tattaqun itu adalah tidak la'allakum tattaqun itu berhubungan dengan terinstalnya Al-Quran dalam diri selama puasa. Jadi siangnya baca Quran, malamnya juga qiyamul lail, juga baca Quran juga. Nah, ini kira-kira analisa tafsirnya ya. Analisis, bukan analisa ya, analisis katanya yang benernya itu ya. Untuk selama Ramadan ini. Biarkan waktu ini mudayyak. Jadi gimana tadi mudayyak itu? Untuk waktu Quran, maka seluruhnya harus penuh. Jangan ada 1 menit pun. Ya. Muasa artinya untuk kegiatan non-Quran kerjakan sesingkat mungkin agar masih waktu tersisa buat Quran lagi. Gitu Azmi. Sekarang Azmi kalau waktu makan di Malaysia nih, Azmi yang di Malaysia nih, berapa lama waktu makan?
Tergantung Kang Haji. Kalau ada teman ngobrol bisa sampai 1 jam Kang Haji. Wah, itu kalau ngobrolnya tentang Quran bagus ya. Kalau ngobrolnya selain itu jadi bisa dikurangi ya. Iya Kang Haji. Ngobrolnya pakai Quran gitu. Saling setoran Quran bagus. Saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr bagus lah itu. Sama lah nilainya gitu ya dengan langsung berinteraksi dengan tilawah Al-Quran karena ada kaitannya dengan Al-Quran. Bahkan bisa jadi lebih masuk ke Qurannya kalau dengan obrolan. Bisa jadi. Bagus ngobrol ya, karena ngobrolnya Quran. Iya Kang Haji. Yang manfaat lah maksudnya, yang manfaat yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Jadi 1 jam ya. Tarawihnya berapa lama sih tarawihnya? Tarawihnya di sini kurang lebih sama Kang Haji, 1,5 jam. 1 jam sama salat Isya. Jadi 1,5 jam ya rangkaiannya. Iya Kang Haji. Terus sisa masih berapa jam lagi tuh malamnya nyisa? Malamnya sekitar 3 jam Kang Haji sebelum tidur. 2 jam lah, 2 jam 3 jam sebelum tidur. Nah, masih ada nggak nyisa waktu malamnya selain itu? Kan Masih Kang Haji. tidurnya berapa menit? Jangan tidurnya berapa jam, berapa menit? Kalau 4 jam berarti 24.000 menit ya Kang Haji ya. Bener nggak? Waduh, tuh kan ya. Kita jangan pakai jam, pakainya menit nih kalau bulan Ramadan ini. Jadi kalau tidur 4 jam itu berapa menit? Waduh. 4 jam 60 ya kali 4. 240 menit. Waduh. Sekarang pakai detik. Ayo. Berapa detik? Sementara syahrul Ramadan itu per detik. Sayang banget ya tidur di situ. Lebih baik ngobrol kayak gini aja nih, ngobrolin Quran lah. Iya. Sampai sini tilawah Quran, aduh nikmat banget. Nikmat banget. Kalau Ramadan digunain buat membincangkan Quran, murojaah Quran, tilawah Al-Quran, semuanya tentang Quran. Nah, itu namanya syahrul Ramadan. Bagaimana mengatur waktu di bulan Ramadan seperti itu caranya. Harus mudayyak untuk Al-Quran dan harus muwassa untuk non-Quran. Muwassa non-Quran. Jangan dibalik. Mudayyak. Jadi karena malam itu boleh makan, boleh apa-apa, akhirnya semalaman makan. Nggak ada zikirnya. Semalaman tidur. Gitu ya. Waduh, tuh sayang banget. Dia masuk ke Ramadan tetapi tidak masuk ke syahrul Ramadan. Sementara Lailatul Qadarnya ada di situ. Di syahrul tuh ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di syahrnya itu. Ya. Lailatul Qadar itu. Berarti bagi yang hanya ibadah saja di situ. Ya. Bagi yang ibadah saja. Terus juga kalau kita mencari Lailatul Qadar, jangan meminta diperlihatkan ya Lailatul Qadar itu. Karena tapi mintalah dimampukan untuk beribadah setiap malamnya, setiap harinya. Karena begini, Lailatul Qadar itu kan ada yang diperlihatkan, Lailatul Qadarnya diperlihatkan. Ada yang bisa mengisinya dengan ibadah walau tidak diperlihatkan. Maka yang beruntung itu adalah orang yang bisa mengisi malam itu dengan ibadah. Walaupun tidak diperlihatkan. Kadang-kadang kita suka pengen ini ya, pengen asik-asikan gimana kalau dilihatin sama Allah. Ya, itu udah nafsu lagi tuh. Udah nafsu lagi, kepengennya itu namanya, pengennya nafsu. Jadi caranya mencari Lailatul Qadar itu sampai ketemu atau sampai tidak ketemu. Oke? Sampai ketemu atau sampai
tidak ketemu, artinya sampai batas akhir. Baik yang diperlihatkan maupun tidak diperlihatkan, maka akhirnya dapat dua-duanya. Contoh misalkan begini, dalam Al-Quran, falam tajidu ma'a fatayam. Orang sedang dalam perjalanan, kemudian masuk sholat, dia batal wudhu, maka dia harus wudhu. Tetapi tidak ada air, maka ketika tidak ada air, itu pakai tayamum. Maka tayamum itu sederajatnya sama dengan wudhu tayamum itu. Tetapi ketika tidak menemukan air. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, yang disebut orang tidak menemukan itu, orang mencari. Jadi mencari dulu, mencari air. Ke atas gunung, turun lagi, misalnya. Ada lembah, lihat lagi di situ ada air atau tidak. Terus dicari, sampai kapan? Sampai tidak ada waktu lagi yang tersisa, kecuali di situ harus sholat. Baru di situ kemudian ketika orang sudah mencari dan tidak ketemu airnya, maka baru di situ orang disebut tidak menemukan air. Maka muncullah anugerah dari Allah apa? Tayamum. Nah, gitu ya. Yang sekarang Lailatul Qadar, cari, ya. Sekiranya ketemu air Lailatul Qadar itu berarti kita bisa wudhu tuh dengan air Lailatul Qadar. Tetapi sekiranya setelah mencari air Lailatul Qadar itu nggak ada, Allah akan berikan Lailatul Qadar tayamumnya, gitu kan. Ada anugerah di situ. Jadi begitu, ya. Mencari itu sampai ketemu atau sampai nggak ketemu, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Gitu, ya. Jangan Lailatul Qadar kok nggak muncul-munculnya. Mencarinya orang Rasulullah aja pernah diberikan mimpi pas bangun tidur Rasulullah lupa. Itu tandanya yang harus dicari, ya. Lailatul Qadar itu dicari. Jadi sampai selama hilal Syawal belum terlihat, kira-kira begitu, ya. Maka di situ pencarian belum berakhir. Pencarian belum berakhir. Begitu Bang Azmi. Itu caranya mengisi waktu di bulan Ramadan dan mengaturnya kayak begitu. Carilah Lailatul Qadar sampai ketemu atau tidak ketemu. Yang ketemu ataupun yang tidak ketemu, dua-duanya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah apa? Ya anugerah Lailatul Qadar, ya. Karena yang dicarinya adalah Lailatul Qadar, bukan yang lain. Kecuali Azmi nanti yang lain dari apa? Bulan Ramadan dari jodoh. Lah jodoh udah ditakdirin, ini ngapain dicari? Ya. Terus kadang-kadang jodoh juga suka di ini lagi. Ini Azmi, ya, nih bocoran dikit nih. Jadi jodoh itu kadang-kadang diatur oleh keinginan kita, bukan keinginan Allah. Jadi pengennya begini, pengen lah. Ini yang ngasih jodoh siapa sih gitu? Pengennya ini, pengennya itu, ya. Tapi kalau kita berdoa, ya boleh lah. Kata Azmi, ya Allah pengen begini, pengen begitu, gitu ya. Nah, apa-apa kan kalau doa mah. Tetapi jangan sampai doa kita dikendalikan oleh keinginan kita. Ijabahnya biar keinginan Allah saja. Ini jangan ikut-ikutan kita doa minta begitu, malah mengendalikan doa kita. Ijabahnya pengen sesuai kita. Waktu ijabahnya pengen sesuai kita. Itu udah salah berdoa seperti itu. Kalau mengucapkan doanya silakan, tapi mengatur doa itu ijabahnya sesuai keinginan kita, itu menjadi menyiksa sekali, tersiksa. Berdoa tapi tersiksa. Kenapa? Karena tidak diserahin ke Allah doanya, tapi diatur oleh diri sendiri masih. Ya, pengen ini, gitu. Kan yang namanya doa tuh doa memanjatkan ke Allah. Tapi itu doa masih dikendalikan oleh hati kita, diri kita kan aneh. Mestinya kalau dipanjatkan ke Allah, biar doa kita bersama Allah di situ udah lepas dari hati, dari keinginan, sudah selesai. Nah, kebanyakan orang berdoa tapi masih mengendalikan doanya. Seakan-akan doa itu belum dipanjatkan ke Allah, tetapi masih tersimpan dalam nafsunya, dalam keinginannya sendiri. Gitu aja, ya. Mudah-mudahan
hari ini bermanfaat. Ini pun juga nasihat buat saya sendiri nih, ya, untuk semuanya. Agar apa? Agar Ramadan ini waktunya menjadi mudayyak. Lailatul Qadar itu kan mudayyak. Qadar itu dayak, sempit artinya. Baik Bang Azmi, di Jabotabek ini sudah jam 11.21 Bang Azmi. Di Malaysia jam berapa? Di Malaysia sekarang jam 12.21 Kang Haji. Jam berapa? Jam 12, jam setengah 1. 12.21. Di situ zuhur jam berapa? Di sini zuhur jam setengah 2 Kang Haji. Oh iya. Iya kan? Ngitung jam itu ya. Cerdas emang waktu itu ya. Jam itu, tapi waktu sholat. Iya Kang Haji. Iya. Tergantung metode yang dipakai ya, tidak astronomi itu. Makanya astronomi itu sifatnya ilmiah ya. Jadi yang ilmiah itu harus ada data, fakta, bukti, verifikasi, dan masih ada kemungkinan keliru juga. Makalah data-data ilmiah itu adalah sandaran dalam ijtihad ya, bukan satu-satunya sandaran dalam ilmu. Karena ada ilmu yang lebih tinggi daripada yang disebut ilmiah. Itu ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya wahyu. Ya, wahyu itu bukan karangan manusia. Kalau ilmiah kan karangan manusia tuh ya, yang ada kemungkinan salah. Kalau wahyu itu bukan bukan karangan manusia, sehingga tidak ada potensi sedikit pun untuk salah, semuanya benar. Ini kan waktu aja beda-beda tuh, karena beda penelitian, beda metode, beda bukan hanya beda tempat saja ya, bukan hanya beda tempat, tapi juga beda metode dan lain-lain. Maka di sini untuk Jabotabek bisa ada pertanyaan sampai jam 11.30 waktunya. Karena ini mengisi Ramadan ya, mudah-mudahan ini pun juga sengaja kita bagian dari interaksi kita dengan Al-Quran, mengisi waktu dengan Al-Quran. Yang sudah zuhur silakan zuhuran ya, karena itu pun juga harus diisi. Azmi juga masih lama kalau begitu. Masih lama Kang Haji. Maghrib. Iya. Kok ditunggunya maghrib ya? Maghrib itu malah makan cendol kolak ya. Oke. Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Kang Haji yang telah memberikan kita ilmu yang insya Allah bermanfaat sekali ya. Dan mungkin ini ilmu-ilmu baru yang sebelumnya belum kita dapatkan. Baik, selanjutnya mungkin akan ada sedikit sesi tanya jawab ya. Untuk pertama tadi yang pertama itu Kak Nurul Khairiyah Ritonga ya. Mungkin boleh Kak Nurul Khairiyah mengaktifkan mic-nya ya. Silakan, dipersilakan. Assalamualaikum Kang Haji. Izin bertanya. Kalau baginya Kang Haji nih santri, udah jadi santri. Soalnya Saya berharap jadi santri Kang Haji juga. Soalnya yang dimaksud haji di situ bukan haji gelar haji, itu bukan. Itu nama itu ya. Ya Kang, terkait tentang bulan Ramadan tadi kan Kang. Syahrul Ramadan, terutama Syahrul Ramadan, kemuliaannya begitu besar ya kan Kang. Yang ingin saya pertanyakan, saya pernah mendengar hadis katanya kalau kita puasa diampuni dosa kita yang setahun lalu dan yang akan datang, ya kan Kang. Terus apakah memang hanya setahun gitu? Bagaimana kalau kita berharap ya seluruh usia kita berharap di bulan Ramadan kali ini kita berharap ya Allah ampuni seluruh dosaku dari kecil, dari mulai balik sampai sekarang. Apakah boleh? Yang kedua Kang Haji tentang Lailatul Qadar, dari waktu kapan kita mencarinya? Kan 10 Ramadan terakhir, dari jam berapa kemungkinan Lailatul Qadar itu muncul begitu untuk Baik, pertanyaan yang bagus, simak baik-baik oleh Azmi, bisa dipraktekkan nih.
Kenapa dalam hadis itu disebut 1 tahun? Ma taqaddama min dzambi. Sebenarnya nggak disebut 1 tahun. Pokoknya ma taqaddama min dzambi. Coba hadisnya, man shoma Ramadan. Nih hadis Bukhari ya diantaranya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa bilang 1 tahun ke belakang? Allah akan ampunkan seluruh dosanya yang lalu. Yang lalu berapa tahun? Yang lalu sudah semuanya. Setiap tahun yang berlalu di situ ada dosanya, terkikis semua oleh Ramadan ini, oleh puasanya. Tapi puasanya harus ini ya, harus meninggalkan ucapan zur. Karena kalau misalkan puasanya tetap maksiat, tidak ada imanan wahtisaban, kan ada ayatnya imanan wahtisaban. Jadi masih misalkan mulutnya nggak dijaga dari perbuatan dosa, masih nggak baca Quran. Karena kan begini, kalau mulut ini tidak digunakan buat baca Quran, dia malah baca yang lain. Makanya kunci udah dengan baca Quran. Siapa tahu yang bacaan selain Quran itu malah maksiat. Ya, maka itu dosa ke belakang. Mungkin ditafsirkan kemudian jadi 1 tahun ya. Nggak apa-apa, 1 tahun juga ditafsirkan, tidak salah juga. Hanya saja yang lebih tepatnya memang dosa-dosa yang telah lalu, nggak dikaitkan dengan 1 tahun. Kalau riwayat yang sahihnya, ini saya membahas tentang riwayat hadis yang sahihnya, tidak disebutkan 1 tahunnya. Ya, ke belakang semua dosa yang di belakang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ghufira juga gini, ghufira itu kan bukan hanya sekedar diampuni, tetapi juga dilindungi. Jadi setelah dihapuskan dosanya, dilindungi agar dosa nggak masuk lagi. Ghufira, kan ghufira itu yang menutupi. Ghafara itu artinya menutupi. Jadi yang sudah diampuni ini ibarat dilindungi pakai jubah ghufron gitu ya, sehingga selalu bersih dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya jawabannya, tidak ada kaitannya dengan 1 tahun dalam riwayat yang sahihnya. Adapun misalkan disebut 1 tahun, itu mungkin dari tafsir-tafsir bisa saja seperti itu. Itu menunjukkan setiap tahun kita ada Ramadan. Setiap tahun kita ada Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan, lailah itu kan malam ya. Lailah itu malam. Dalam Al-Quran itu ada lailah, ada lail. Lailatul Qadri, ada lailul Qadri. Bedanya apa sih gitu? Bedanya lailah dengan lail. Wal laili idza yaghsha. Bukan wal lailati idza yaghsha. Bukan seperti itu, tapi wal laili ya. Berarti ada beda dikit antara lail dengan lailah. Nah, kalau lailah ini utuh. Ya. Waktunya banyak, terbentang. Dari terbit matahari sampai terbit fajar. Lailah itu. Jadi siang lawannya apa dalam bahasa Arab? Malam, Kang Haji. Bahasa Arabnya siang itu nahar. Lawannya nahar apa? Lail. Lail. Bukan lailah kan? Iya, bukan lailah. Bukan lail tapi lail. Lailan wa naharo. Lailan wa naharo. Siang dan malam. Nah, untuk Lailatul Qadar ini lailah bukan lail. Menunjukkan bentang waktu Al-Qadar ini yang hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr, terbentang melebihi batas-batas malam. Ya, terbentang melebihi batas-batas malam. Jadi ujung malam pas masuk, ujung malam pas berakhir, itu kedua ujung malam ini penuh dengan Lailatul Qadar sampai semburatnya itu keluar dari malam itu. Jadi subuhnya aja terasa, sisa-sisa Lailatul Qadar terasa. Kemudian juga ketika asarnya sebelum masuk Lailatul Qadar sudah mulai terasa tuh semburatnya. Belum masuk Lailatul Qadar ini, belum masuk kan malam. Ya. Asar misalkan gitu kan. Lailatul Qadar belum masuk, tapi aromanya tuh udah kerasa. Gitu. Ketika subuh datang, udah berakhir tuh Lailatul Qadarnya hatta matla'il fajr. Tapi
jejaknya masih terasa, jejaknya. Misalkan paginya itu katanya, kata Nabi kan ada mengatakan teduh damai, putih mataharinya tanpa ada tanpa ada sinar yang menyengat gitu kan, katanya begitu. Itu kan efek daripada Lailatul Qadar itu. Jadi memang menunjukkan Lailatul itu penuh. Jadi maka kalau kita Lailatul Qadar ya pas buka puasa tuh ya, pas buka puasa dari itu udah mulai kerasa tuh. Jadi nanti dah mau berdoanya jam 12 malam. Ini kan jadi apa ya? Jadi aneh gitu. Ya, dari maghrib saja sampai subuh. Ya, dari maghrib sampai subuh. Adapun biasanya para ulama sudah mulai seriusnya dari Isya ya, untuk ibadah Lailatul Qadar itu dari mulai Isya. Karena maghrib itu ada ibadah yang lain, yaitu ibadah buka puasa. Jangan sampai karena kita mengejar Lailatul Qadar lupa berbuka, malah jadi haram melakukan dosa di malam Lailatul Qadar. Ya, ada aturan-aturannya yang harus pakem di situ kita ikuti dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya kita dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengisi seluruh malam-malam Ramadan kita, sehingga kita dipastikan sampai kepada Lailatul Qadar atau dipastikan kepada yang lebih baik dari Lailatul Qadar yang sudah Allah sediakan. Baik, Bang Azmi, boleh satu lagi deh. Baik, Kang Haji, terima kasih atas jawabannya. Ini ada 2 lagi, Kang Haji, gimana ya? Mungkin ini ada 2 lagi, Kang Haji. Gimana, Kang Haji? Atau Kang Haji aja yang milih? Atau boleh, Ummu Afif. Iya. Ummu Itu Afif. duluan siapa tadi ya? Ahmad Suwardi sama Ummu Afif. Ummu Afif ini dari Sumatera Barat. Ummu Afif ini kirimannya udah sampai Ummu Afif ke saya waktu itu. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Deden. Waalaikumsalam. Ananda Azmi dan semua jemaah. Terima kasih atas waktunya. Masya Allah Ustaz, yang saya mau tanyakan tadi sudah Ustaz jawab, tapi ada tambahan pertanyaan. Boleh Ustaz ya? Silakan. Mengenai waktu Lailatul Qadar tadi Ustaz, kata Ustaz mulai dari asar sudah nampak tanda-tandanya. Ya, ya. Kita harus jaga benar dari asar itu yang 10 malam terakhir, dari asar kita jangan sia-siakan waktu itu dari asar, barangkali seperti itu yang saya tangkap. Kemudian berarti yang malam Lailatul Qadar itu mulai dari setelah berbuka tuh Ustaz ya, berbuka sampai malam, ya. Subuh. Sampai subuh. Ya. Ya. Kemudian biasanya kami Ustaz selama ini ada tidurnya Ustaz. Biasanya kan kami bangun jam 2, jadi menjelang jam 2 itu ngaji, kadang-kadang kawan jam 12 bertidur, ada tidur sebentar agak 2 jam. Apakah itu rugi tuh Ustaz yang 2 jam itu Ustaz? Ya. Itu pertama. Karena tidur di malam Lailatul Qadar, keren banget ya. Atau sebaiknya kita nggak tidur. Gimana Ustaz Deden? Tidurnya aja di tidurnya aja di Lailatul Qadar, keren ya. Nah, kita kan prediksi kan seperti itu kan 10 malam terakhir. Ya. Kita kan nggak tahu kan. Ya. Jadi kebiasaan 10 malam itu kami di masjid dekat sini itu bangunnya jam 2 Ustaz. Atau kita pilih-pilih malam ganjil jangan tidur gitu. Atau gimana Ustaz Agusnya? Jangan kita kecolongan gitu kan? Baik. Itu aja Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan Tuan Anda semua ini Ibu jemaahnya Ustaz Deden sama Ustaz Batiar Nasir di TRMQ dan KSP pagi ya Ustaz ya. Iya. Masalah beruntung kali dapat guru seperti Ustaz Deden. Silakan Ustaz. Hatur nuhun, maaf. Ini bagaimana kalau pas malam itu kita malah tidur? Ya. Apakah boleh tidur? Ya boleh tidur ya. Kenapa? Karena tidur kita ini kita niatkan untuk kuat ibadah. Ya.
tidur kita itu. Bahkan saya sendiri mewajibkan tidur di malam hari itu, meskipun hanya beberapa menit tidurnya. Kenapa? Karena tidur walau beberapa menit itu menguatkan ibadah. Masya Allah. Itu menguatkan ibadah. Apakah akan berlalu Lailatul Qadar? Ya enggak, akan panjang Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai kalau tidur dari maghrib sampai subuh baru tuh lewat itu. Ya, tidur dari maghrib sampai subuh itu mah tewas ya namanya itu ya. Itu baru tuh akan kelewatan. Jadi silahkan tidur. Meskipun memang tidurnya jangan lama-lama karena kan semakin banyak kita waktu untuk bangunnya di Lailatul Qadar tentu lebih mulia dibanding dengan yang sebentar bangunnya. Dan tidur kita ini pun juga diniatkan untuk buat ibadah. Maka tidurnya pun juga termasuk ibadah di Lailatul Qadar. Jadi ibadah di Lailatul Qadar itu apa diantaranya? Tidur tapi untuk buat ibadah. Itu jadi ibadah. Ya baik, insya Allah. Jangan lupa Bang Azim malam-malam tidur ya untuk kuat ibadah. Siap Kang Haji. Satu lagi Ustaz, katanya kan Baik. dari infak tuh Ustaz. Satu lagi Ustaz. Dari mana? Katanya kan begini, pas Lailatul Qadar itu kalau kita berinfak kan hitungannya kalau pas ya. Kalau pas kan berarti kita terhitung 83 tahun itu berinfak. Jadi yang 10 malam terakhir tuh kita perbanyak infak aja Ustaz. Iya. Infak malam, infak siang, infak pagi, infak sore. Ya, asar udah infak, pas itu infak malam. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada 4 infak. Infak sembunyi-sembunyi, infak terang-terangan. Infak malam, infak siang. Gitu. Lakukan semuanya itu. Misalkan Azmi punya uang 40.000, 10.000 sembunyi-sembunyi, 10.000 terang-terangan, 10.000 malam, 10.000 siang. Jadi dapat semua tuh ya. Ada lagi Ziyad 10.000 sekaligus Sin. Bagus gak? Sama bagus, cuman momentumnya kurang dapat nih gitu ya. Tapi kalau setiap hari atau di waktu-waktu itu jadi semuanya dapat ya. Waktunya, keberkahan waktunya dapat di situ. Insya Allah. Sekarang Ustaz. Sama-sama. Boleh tuh satu lagi bagi yang sudah waktu zuhur silahkan untuk zuhur ya, yang belum masih kita di sini insya Allah waktunya berkah. Ahmad Suwardi. Dipersilakan Ustadz Ahmad Suwardi. Di unmute dulu ininya, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Haji ya atas nasihatnya yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak Haji izin bertanya Pak Haji. Mengenai tadi kan sudah disampaikan tentang tidurnya ya Pak Haji. Tentang tidurnya malamnya. Nah, mungkin minta dirincikan gitu untuk orang yang menghafal Quran itu tidur bulan Ramadannya itu jadwalnya bagaimana, tidurnya dari jam berapa gitu Haji, bangunnya seharusnya dari jam berapa, baik di luar Ramadan ataupun waktu Ramadan Pak Haji. Tidurnya kita itu secukupnya seberapa, kebiasaan Pak Haji gitu misalnya. Baik, kalau Ramadan saya sendiri tidurnya maghrib. Jadi habis buka puasa nggak makan tuh biasanya, nggak langsung makan, tapi takjil, kurma ya, kurma, air putih, ada juga itu es campur air bis ya itu ya. Habis itu sholat maghrib pun juga juznya udah mulai dibaca. Di sholat maghrib juz udah dibaca. Kalau berjamaah berarti sholat maghribnya nggak panjang-panjang, tapi sholat ba'diyah maghribnya dibaca tuh juznya, juz malam itu. Habis itu tidur. Nanti bangun Isya. Paling tidur 30 menit sampai 15 menit ya. 15 menit bisa sampai 30 menit tuh. Tergantung kalau nggak ada yang ngebangunin bisa lewat. Ya ini diatur. Jadi udah enak tuh kepalanya. Jadi pas udah sholat maghrib tuh ngantuk. Gitu. Jadi enak tidur gitu. Habis itu bangun. Nah, itu biasanya dari Isya sampai subuh nggak tidur. Yang penting udah tidur di situ.
ya dari Isya. Alhamdulillah nih belum tidur Bang Azmi, udah sampai subuh. Dari Isya sampai subuh nggak tidur. Itu ya. Tapi nggak ngantuk. Sholat malam nggak ngantuk. Kenapa? Karena dia udah tidur. Jadi tidur di awal itu jadinya wajib ya bagi orang yang pengen sholat malamnya murojaahnya kuat. Kalau nggak tidur, wah itu bisa lompat itu. Sholat malam nanti baca juz 1, ujung-ujung juz 30. Oh, ini gimana ceritanya ini? Bahkan dilarang oleh Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara. Sholat itu nggak boleh ngantuk. Nanti kan bacaannya ngelantur. Ya kalau ngantuk sholat itu nggak boleh ya. Jadi harus disiapkan agar tidak mengantuk ketika sedang sholat membaca ayat. Bisa-bisa ngelantur. Baca. Kalau hari biasa gimana Pak Haji? Kalau hari biasa aja. Kalau memang kalau saya misalkan jadwal murojaah saya itu ya jadwal sholat. Jadi kalau satu sholat saja sudah 1 juz, berarti misalkan 5 sholat itu 5 juz, itu paling sedikitnya. Karena kita kan ada sholat qobliyah, ba'diyah, gitu, ada semuanya itu. Kecuali kita sholat berjamaah jadi imam. Nah kita nggak bisa tuh ngatur. Misalnya saya jadi imam nih sholat zuhur, akhirnya baca Al-Baqarah, nggak bisa itu, nanti makmumnya pada kabur. Kalau kita jadi imam, tetap kita harus menyesuaikan makmumnya, ya tetap. Nah tetapi kan kita ada sholat rawatibnya, sholat sunat rawatibnya, ba'diyah, qobliyahnya itu dimaksimalkan. Misalkan ada jeda waktu 15 menit, jadi qobliyah kita 15 menit. Nah biasanya qobliyah tuh nggak bisa lama juga, tetapi ba'diyahnya nih setelah wirid langsung ba'diyah. Nah ba'diyahnya bisa sampai 1 juz gitu. Dan ini memang harus dirutinkan ya, harus dirutinkan 5 waktu. Jadi 1 azan 1 juz seperti ini. 1 azan 1 juz, 1 azan 1 juz gitu ya. Prinsipnya minimal ya, minimal. Karena kan ada sholat malam, ada sholat duha, ayo tuh mau berapa juz boleh di situ. Ya, mau sholat malam silahkan berapa juz, mau 5 juz, kemudian sholat duha silahkan. Pokoknya itu sholat 5 waktu udah 5 juz ya kira-kira ya. Kalau bukan kira-kira juga bisa seperti itu. Kemudian sholat tahajud sama sholat duha itu sudah cukup bagi hafiz Quran untuk menjaga hafalannya. Sudah cukup gitu ya. Dan sholat duha pun kalau belum terlatih bisa di awal ya sholat duhanya ya. Jangan di tengah-tengah. Jadi misalkan masuk sholat duha di awal tuh buru-buru sholat duha. Takut nanti ada kesibukan mau ke kantor, mau ke kerja, mau kemana kan nanti jadi repot itu. Ya, jadi repot. Jadi dahulukan sholat duhanya. Juga sholat malam juga bisa didahulukan. Misalkan kalau tidur nih, nah takutnya nggak bangun. Ya sudah, dahulukan dia sholat malamnya, qiyamul lailnya sebelum tidur. Kan Abu Bakar As-Siddiq begitu katanya. Dulu sholat malamnya sebelum tidur. Katanya, jadi boleh ya sholat malam sebelum tidur itu qiyamul lail sebelum tidur. Kalau kita tarawih juga kan belum tidur itu. Jarang lah tarawih kita yang setelah tidur ya. Padahal mestinya sih tarawih itu emang idealnya setelah tidur dulu kan. Idealnya itu. Tetapi nggak apa-apa sebelum tidur juga. Itu gitu aja menggunakan waktu. Tapi kalau bulan Ramadan kan ini khusus. Bagi yang tidak hafal Quran misalkan ya sama juga begitu. Cuman lihat Quran. Gitu. Kan saya nggak hafal Quran. Nggak apa-apa, tetapi itu bisa dilakukan dengan keadaan melihat Quran, melihat mushaf. Gitu ya. Bisa dengan melihat mushaf Al-Quran. Ingat 5 waktu sholat, berarti ingat juznya. Ingat duha, ingat juznya. Ingat tahajud, ingat juznya. Itu di bulan selain Ramadan. Kalau Ramadan malamnya khusus ya. Kalau bisa kalau bisa sedikit saja tidurnya, tetapi punya kualitas. Ini pas bangun seger banget gitu ya. Lupakan semuanya itu pas tidur. Jadi kalau tidur, kalau mau misalkan murojaah boleh enak gitu kan. Langsung terlelap tidur, itu punya tidur yang berkualitas. Walaupun 30 menit misalkan atau 15 menit, tetapi punya kualitas tinggi. Itu kuat, tetapi kalau berjam-jam tapi nggak nyenyak, mimpi dikejar-kejar harimau. Nah, itu
Rada repot tuh kalau tidur kayak begitu. Tenangin, pasrah ke Allah. Mudah-mudahan Allah bangunkan. Ya, itu kira-kira pembagian waktu saya ya, bukan waktu yang lain. Waktu saya membagi seperti itu, mungkin juga yang lain silakan membuat waktu juga sesuai kemampuan masing-masing dan sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi ini hanya contoh saja yang saya berikan, ini hanya contoh yang saya terapkan. Mudah-mudahan ya berharap ke Allah, ya terserah Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, karena kita nggak bisa, kita punya waktu udah ngatur, Allahnya berkehendak, ya nggak bisa juga. Semuanya ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada manusia yang hebat, nggak ada manusia yang hebat. Hebatnya itu oleh Allah. Ahli ibadah pun juga nggak hebat ibadah, nggak, karena ibadah pun juga dikehendaki oleh Allah. Gitu ya, bukan dari hati kita, tetapi juga dari Allah, melainkan itu dari Allah. Baik Bang Azmi dan semuanya, atas obrolan kita, mudah-mudahan ini bagian dari mengisi Ramadan dengan Al-Quran. Karena semua yang kita bicarakan, semuanya tentang Al-Quran. Mungkin saya undur dulu terlebih dahulu nih, silakan. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Kang Haji. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua. Cuman ini ya teman-teman, saya sedikit cerita ke teman-teman gitu. Saya juga alumni kan, saya tuh alumni dari program IM yang pertama-tama gitu. Dulu saya sempat ini juga sama Kang Haji gitu, sama sempat bareng diajarin sama Kang Haji gitu. Ternyata emang bener subhanallah, Kang Haji itu kalau sholat duha itu bisa sampai sejaman lebih. Ya mungkin itu ya alasannya. Bahkan kalau teman-teman mungkin tahu dan pengen ikut gitu, kalau teman-teman Ramadan itu di base camp kita, di sekret kita yang di BSD, itu teman-teman bisa ikut taraweh yang 5 juz gitu sama Kang Haji sama Ustaz Deden. Biasanya penasihat kami Pak Denny sama Ustaz Deden tuh mengisi malamnya itu cuman buat sholat aja gitu. Jadi nggak ada malam yang diisi sama selain sholat gitu. Bahkan kami pun jujur aja kami nggak kuat untuk ikutin itu. Mungkin tahapannya belum sampai situ ya. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang pengen nyobain tarawih mungkin ya, atau sholat satu malam mungkin bolehlah main-main ke Masjid An-Nahl gitu. Seperti itu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi ya. Mohon maaf apabila tadi ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan kepada Kang Haji ya. Insya Allah mungkin di kesempatan selanjutnya boleh ditanyakan kembali gitu. Sekali lagi jazakallah kepada teman-teman semua. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, bagi yang ingin menginfakkan atau berdonasi untuk Indonesia Murojaah, untuk para penghafal Quran, boleh ke rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, dengan nomor rekening 70.800.500.03, atau dengan scan barcode yang ada di layar ini. Kemudian bisa dikonfirmasi ke 0812-9833-5512. Bisa juga dengan konfirmasi dengan mengisi link yang ada di screen kita ini. Oke, karena waktu ya mungkin sudah mepet ya ke waktu zuhur, saya mengingatkan kembali, ini kan tadi saya sampaikan ya kalau di akhir acara ini akan ada buku dari Kang Haji dalam bentuk PDF. Nah, teman-teman bisa akses di kolom chat. Insya Allah admin sudah mengirimkan ininya ya, linknya gitu. Baik, admin, tolong dikirim ya ininya, linknya.
Ya, untuk link video insya Allah akan kita share di YouTube ya. Insya Allah nanti akan kita upload juga di YouTube. Bagi teman-teman semua, jamaah Majelis Air Mata Murojaah, silakan subscribe dan like, komen semua konten YouTube kita ya. Insya Allah kita bersama-sama untuk mendakwahkan Al-Quran, terutama di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Baik, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita, menguatkan batiniah kita maupun jasadiah kita untuk bersama-sama menghadapi bulan Ramadan ini. Untuk link PDF-nya mohon tunggu sebentar ya. Akan saya konfirmasi dulu kepada panitia. Oke, baik. Untuk link untuk PDF-nya, silahkan teman-teman mengisi link yang ada di kolom chat. Nanti insya Allah akan ketika teman-teman sudah mengisi link itu, insya Allah nanti akan kita kirim baik itu lewat mungkin lewat email maupun lewat WhatsApp, gitu ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman bisa menuju langsung ke kolom chat. Di situ ada link untuk mengisi ini ya, bit.ly evaluasi imam. Nah, itu yang dikirim admin. Nanti insya Allah akan kita kirim berdasarkan isian teman-teman. Baik mungkin melalui WhatsApp maupun melalui dari email. Baik, karena waktunya sudah mendekati zuhur, terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada Kang Haji dan teman-teman semua. Saya mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.